Generasi muda Indonesia, ketemu saya lagi di pagi ini karena di sini masih pagi seperti biasa sebelum saya memulai aktivitas. Di video ini saya akan membahas apa sih artinya bully dan apa saja yang menyebabkan kita dibully atau kita membuli. Dan bagaimana sih cara menghadapinya, menghadapi orang-orang yang membuli kita. Oke. Bully itu adalah pada saat kita diperlakukan semena-mena atau dihina. Atau diperlakukan tidak adil, tidak sewajarnya. Kenapa sih kok kita bisa dibully gitu ya? Biasanya kalau kita lemah, kalau kita terlihat bodoh, kalau kita punya kekurangan, itu jadi bahan bulian biasanya. Sebelum saya memberikan contohnya, saya ringkas dulu ya seperti tadi. Nanti saya akan cerita lengkapnya. Saya akan bahas dengan lengkap. Bagaimana sih caranya kita menghadapi orang yang membuli kita? Pertama, kita harus tahu pasti tentang siapa kita, siapa diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Tahu diri aja gitu, maksudnya siapa sih diri kita? Apa sih kekuranganku ya? Apa sih kelemahanku gitu? Atau kelebihanku? Semua orang pasti punya kelebihan dan semua orang juga pasti punya kekurangan. Itu yang kalian harus tahu. Bully itu tidak terjadi kepada siapapun dan berapapun umurnya, kepada siapa. Pokoknya sampai kapanpun bully itu selalu ada. Kita tidak bisa menghindari orang-orang karena karakter manusia itu sangat berbeda-beda. Maksudnya susah kita untuk merubah karakter orang gitu. Kalau bukan dari mereka sendiri. Makanya kita harus berbuat baik ataupun melakukan hal-hal yang positif dari diri sendiri. Nanti efek ke orang mungkin bisa jadi perkataan kita, tindakan kita, kelakuan kita bisa jadi inspirasi orang. Siapa tahu gitu. Makanya awalilah dari diri sendiri. Jangan pernah apa yang kita ucapkan, apa yang kita akan kata, apa yang akan kita lakukan itu kita pikirkan apakah ini merugikan saya, apakah ini merugikan orang lain. Oke. Seperti saya bilang, kenapa sih terjadinya kok bisa sih orang membuli? Biasanya kalau kita terlihat bodoh misalnya, ini terjadi seperti di sekolah-sekolah atau di tempat kerja juga. Makanya apa yang harus kita lakukan gitu? Kita harus banyak tahu, belajar, banyak baca. Jadi nggak ada kesempatan orang untuk membuli kita gitu. Rajin, kita juga harus rajin. Rajin itu kan istilahnya kalau kita banyak belajar, banyak baca itu kan udah termasuk rajin ya. Dan kalau bisa sih jadi humoris gitu, yang humoris maksudnya yang nyantai aja gitu, yang nggak. Kalau kita memang kita nggak bisa lucu. Biasanya orang kalau kita lucu, orang banyak yang orang senang gitu. Tapi kan kita kan itu harus ada talent gitu. Kalau kita memang nggak lucu, mau diapain lagi gitu. Maksudnya lebih baik kita diam aja gitu.
diam maksudnya, tapi kita banyak tahu gitu. Maksudnya lebih baik sibuk sama diri sendiri aja gitu. Kalau misalnya memang kita susah untuk bersosialisasi dengan teman, atau enggak kita berteman malah kok jadi dibully gitu. Lebih baik sibuk sama diri sendiri. Banyak kok aktivitas positif yang membuat yang bikin kamu sibuk. Misalnya apa hobi kamu? Kamu misalnya mau nonton film, ya nonton film, atau belajar gitu. Dan cari teman yang kepribadiannya juga baik gitu, yang tidak membuli, yang memang yang cocok dengan Anda. Itu akan jauhkan dengan teman-teman yang suka membuli atau yang suka cari masalah. Itu dihindari, lebih baik dijauhkan. Sibuk dengan diri sendiri aja, atau beberapa teman. Nggak perlu kita punya banyak teman, yang penting teman itu cocok sama kita, dan istilahnya dengan begitu kita menghindari masalah. Terus biasanya terus yang kedua, lemah. Biasanya kalau orang lemah itu jadi bahan bulian juga. Lemah maksudnya gini, kalau kita ditindas atau kita dihina, kita diem saja gitu. Memang sabar itu bagus banget gitu. Kita memang harus sabar, bagus gitu. Menghindari keributan juga. Tapi ada beberapa orang, ketika kita sabar, ketika kita diam, mereka makin menjadi-jadi. Kita semakin ditindas. Itu juga saya alami, itu saya juga belajar dari pengalaman saya. Oh gini ya, saya kan dari dulu juga sering memperhatikan karakter orang, cara mereka bicara, cara mereka bersikap. Itu saya dari kecil saya senang memperhatikan. Makanya saya ambil kuliah psikologi karena sangat menarik memperhatikan karakter orang, memperhatikan bagaimana orang menyikapi sesuatu. Terus saya punya pengalaman, ada teman saya tuh lemah banget, maksudnya seperti bukan anak normal seperti biasanya. Itu dia habis dibully dan nggak pernah lawan gitu. Semakin nggak dilawan, semakin dibully. Dan anehnya lagi nggak ada yang bantu mereka gitu. Saya juga di situ saya langsung nyesel kenapa pada saat itu saya tidak bantu dia gitu. Saya hanya melihat, menilai, ya. Tapi ya namanya juga belajar ya. Saya pada saat itu saya tidak tahu. Makanya di YouTube ini saya ingin YouTube ini sebenarnya konten-konten saya utamakan untuk remaja-remaja yang masih stabil, yang tidak banyak tahu tentang apa artinya dunia, gimana sih kehidupan gitu. Semoga aja video saya ini jadi inspirasi Anda. Ya gitu, pokoknya jangan tunjukkan kita lemah. Maksudnya gini, diam bukan berarti lemah. Tegas, lawan aja gitu. Kalau memang mereka sudah kelewatan, lawan. Kenapa lawannya begini? Apa salah saya dengan Anda? Kenapa Anda seperti ini terhadap saya? Lawan dengan tegas gitu. Kalau Anda tidak bisa melawan, laporkan ke guru atau ke orang tua. Jangan dibiarkan, dilaporkan. Atau sekalian laporin polisi. Kalau memang Anda jangan takut Anda nanti disiksa di belakang mereka. Minta pertolongan aja. Saya laporin ini, tolong lindungi saya. Saya takut nanti di luar kelas atau pada saat saya lagi sendiri saya diancam. Pokoknya kalian harus berani. Nggak harus ribut sih, nggak perlu ribut gitu. Tegas aja. Kalau kalian benar, kenapa harus takut? Kalau kalian takut, memang takut, minta perlindungan gitu. Masih banyak kok orang-orang yang mau melindungi Anda,
masih banyak orang-orang yang mau, ya masih banyak orang-orang yang baik. Terus ketiga hal kekurangan maksudnya dalam sosial ekonomi juga. Kadang kalau kita nggak punya uang tuh itu maksudnya ekonomi yang kurang mampu lah gitu, maksudnya kita yang kurang mampu. Aku pun dulu juga seperti itu. Itu jadi bahan bully gitu. Tapi saya mah lihat dulu gitu, oh ini orang, ada juga orang yang memang berada tapi punya kepribadian baik, dia nggak perlu melihat kita miskin atau kaya gitu. Mereka berteman aja. Yang penting kita punya kepribadian yang menarik. Kepribadian yang menarik maksudnya kita jangan merugikan orang, jangan merepotkan orang, atau jangan jahat sama orang. Dari kekurangan kita bisa menutupi kekurangan kita dengan cara memberikan kelebihan kita. Maksudnya gini, aku orang yang nggak mampu gitu. Jadilah diri sendiri, maksudnya gini, kalau kita, walaupun kita orang yang nggak mampu misalnya, kita cari kelebihan, kita belajar, yang saya tadi bilang, belajar. Jadi kita aktif di kelas misalnya, atau di kerjaan juga kita rajin, terus kita kerja yang bagus, belajar yang benar gitu. Pasti juga itu kan suatu kelebihan gitu. Menutupi kekurangan kita yang memang misalnya kita ekonomi lemah, apa yang kita bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan apa-apa kan. Dan sekali lagi, cari teman yang benar gitu. Teman yang benar maksudnya jangan sampai kamu jadi bahan bulian. Saya dulu pernah juga dibully tentang masalah saya nggak punya uang untuk makan siang. Waktu saya kerja di kantoran gitu, tapi kan kerja di Indonesia memang gajinya kecil ya, walaupun kantoran, walaupun admin gitu, itu kecil banget gitu. Cuman sekecil-kecil apapun, kalau kita bisa memanage uang, mengatur uang gitu, mana yang lebih penting dulu didahulukan, pasti kita akan aman. Memang kita tidak bisa traveling atau kita tidak bisa beli sesuatu yang kita inginkan melebihi gitu. Memang tidak bisa, kita harus nabung dulu gitu. Ya itu perlu kesabaran juga gitu. Nah itu kesabaran itu bagus gitu. Kesabaran yang itu bagus. Menahan diri untuk membeli sesuatu atau yang kita tidak mampu. Karena kalau kita paksakan itu akan merugikan kita sendiri. Ya dulu saya pernah saya paksain saya main gitu. Misalnya saya dapat gaji, saya main ke tunggu sebentar ya. Alexa, was ist meine Benachrichtigung? Eine neue Benachrichtigung von Amazon Shopping. Eine Lieferung, die 7 mit Halterung beinhaltet, soll heute ankommen. Oke, sorry, interruption. Ya itu masalahnya yang tadi saya bilang. Saya pernah dibully juga kan maksudnya dibulinya gini. Kalau menurut saya sih itu udah termasuk dibully ya. Saya nggak bisa makan siang, terus teman kerja saya malah mamerin makanan maksudnya ya gitulah. Terus dia tanya-tanya gitu, kamu makan apa, di mana, kapan gitu. Sedangkan saya tahu tujuan dia gitu, maksudnya saya sudah menghindari ya, saya pura-pura kemana gitu misalnya, pura-pura keluar gitu, kesannya saya lagi keluar makan siang gitu. Kadang saya makan siang di tempat kakak saya gitu, atau saya memang kalau memang nggak punya uang sama sekali ya saya memang nggak makan siang gitu, tunggu nanti sampai pulang rumah baru saya makan gitu. Yang penting saya keluar dulu kemana kayak gitu, biar saya nggak dihina gitu. Kalau saya nggak mampu makan siang gitu.
Terus tapi tetap aja itu mereka tuh nanya-nanya gitu, makan apa tadi, di mana, apa gitu. Kayaknya mending kalau dibantu gitu ya. Ini nggak dibantu atau tapi malah dihina, dipamerin makanan gitu. Ya saya sih tidak menyalahkan mereka ya. Maksudnya ini kesalahan saya. Terus saya sadar gitu. Oh begini. Jadi bagi saya pacuan saya gitu. Oh padahal saya tidak meminta gitu. Oh saya pernah sih meminjam uang malah jadi cuman 10.000 waktu itu buat makan doang. Jadi bahan omongan. Saya diomongin di belakang abis-abisan cuman gara-gara pinjam 10.000. Itu saya salah minjem sama orang. Di situ saya belajar. Oh, berarti kita tidak boleh meminjam uang. Maksudnya kalau memang jadi bisa aja sih kita meminjam uang tapi orang yang tepat. Tapi kalau bisa jangan pernah merepotkan orang. Selagi kita bisa tahan, kita tahan aja gitu. Allah juga kan, Tuhan juga kan nggak akan diam gitu. Pokoknya apapun yang kita rasakan, pasti karena akibat kita juga. Aku mikirnya gini, wah kok kenapa sih hidupku seperti ini padahal aku kerja loh gitu. Aku pikir-pikir, oh ini kesalahan aku. Aku selalu begitu, untungnya aku selalu begitu, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan gitu. Oh ini kok salah aku kok gitu. Ini salah aku kok, coba seandainya aku bisa hemat gitu. Apa dulu yang saya pentingkan? Misalnya makan. Oh kenapa saya nggak sisihkan uang makan selama sebulan. Makan siang gitu. Itu kesalahan saya gitu. Makanya kalau bisa hindari kesalahan, apalagi jangan sampai kesalahan itu berulang-ulang dan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga gitu. Cacat, misalnya gini, kita dilahirkan ada yang dilahirkan tidak normal gitu. Biasanya tuh itu juga jadi bahan bulian gitu. Ya saya bilang tadi, laporkan saja, laporkan kepada orang yang tepat. Dan minta perlindungan kalau memang Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya bilang tadi, kekurangan kita maksudnya isi kekurangan kita dengan kelebihan. Kelebihan yaitu kalau orang sebenarnya nggak ada orang yang bodoh. Kalau memang dia terlahir normal, tidak ada orang yang bodoh. Jadi Anda pasti bisa kalau Anda mau belajar, mau tahu, baca aja berita. Apalagi zaman sekarang itu berita belajar itu, fasilitas untuk belajar itu sangat mudah gitu, sangat praktis gitu. Nggak seperti saya dulu gitu, nggak ada sosial media, nggak ada internet, nggak ada segala macam. Saya hanya mengandalkan dari buku. Itu pun dari buku aja, buku pelajaran semua guru. Kalau guru dikasih pelajaran sama guru, saya pelajari gitu. Kalau bisa saya hafali sampai saya mengerti. Kalau sekarang mah gampang. Misalnya saya nggak ngerti, saya cari aja di YouTube, di Google gitu. Dan berita tinggal kita subscribe berita-berita. Jadi kita banyak tahu hal. Ya pokoknya yang tadi saya bilang, kita selalu selalu harus pikir apa yang akan kita lakukan. Ucapan kita ini nggak sih merugikan, menyinggung perasaan orang nggak sih gitu. Kalau kita bersikap begini, kira-kira merugikan orang nggak sih atau menyinggung perasaan orang nggak sih gitu. Berempati, kita harus punya empati gitu. Kalau saya diginiin gimana rasanya gitu. Saya pun sampai sekarang masih dapat bully, maksudnya diperlakukan semena-mena dengan teman kerja saya gitu, yang senior. Saya anak baru, saya tapi disuruh ini, disuruh itu, yang bukan memang tugas saya gitu. Jadi dia kerjanya yang enak-enak aja, sedangkan saya disuruh-suruh gini. Di belakang supervisor kami
dia tuh udah nyuruh-nyuruh saya sambil bentak-bentak saya, sambil ngatur-ngatur saya. Itu menurut saya sudah tidak, dia ngebully saya gitu. Sekali, dua kali, saya bingung nih, Indu saya butuh kerjaan ini. Terus kedua, saya anak baru. Saya selalu begitu. Kalau saya ditindas, saya diam dulu sekali, dua kali, tiga kali. Mereka tuh menilai, oh ini orang lemah nih gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bertindak tegas. Dia pikir seperti itu gitu. Dan akhirnya meluaplah saya. Walaupun saya anak baru, saya berani untuk melawan. Tapi sebelum saya bersikap tegas, saya pastikan dulu saya kerja saya benar, saya rajin, kerja saya tidak salah-salah. Jadi saya punya power untuk membela diri gitu. Semua orang di situ kan bukan dia aja, ada dia aja ya, semua banyak orang. Jadi banyak saksi gitu. Kalau saya itu rajin, maksudnya saya kerja terus gitu, nggak ada masalah. Jadi enaknya di situ, kalau misal banyak saksi enaknya di situ. Baru saya lawan, saya tegas. Maksudnya saya nggak ajak ribut ya, cuman saya bahas apa, saya bahas sesuai apa masalahnya gitu. Dan akhirnya benar, teman saya itu minta maaf. Dan yang lainnya, bukan satu orang, dua orang aja loh yang memperlakukan saya seperti itu. Dan yang lainnya akhirnya, yang tadinya sikapnya semena-mena, dia mulai kasar terhadap saya, maksudnya ngomongin juga keras. Ngomongnya udah reda lembut gitu. Dan gak berani. Saya kan muka saya tegas tuh. Nggak senyum aja saya galak. Apalagi saya memang apalagi saya marah. Gitu. Jadi dia baru tahu gitu. Nah, memang gitu. Saya selalu begitu. Ada orang menindas saya langsung lawan. Selama saya benar, saya lawan gitu. Tapi jangan juga kita merasa diri kita lebih baik dari mereka. Itu sama juga kita seperti mereka. Jadi tegaslah sesuai dengan masalahnya gitu. Jangan lari kemana-mana. Pokoknya berusaha jangan melakukan kesalahan yang dapat merugikan kita dan merugikan orang lain. Sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu berbuat baik, dan good luck. Thank you for watching.